Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk perkuliahan pertemuan kedua kita ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahannya, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi perkuliahan kita jadi lancar ya. Oh ya, sebelum masuk perkuliahan, saya mohon maaf, hari ini saya record materinya tidak bisa saya slideshow karena agak error recording saya, jadi semoga masih kelihatan walaupun tidak saya slideshow ya. Saya mohon maaf sekali karena memang ada beberapa kendala. Nah, untuk perkuliahan kita, desain interior dan eksterior ruang belajar PAUD, di pertemuan kedua ini tentunya teman-teman sangat bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih mata kuliah ini? Mata kuliah desain interior. Wah, luar biasa. Jadi apa? Desain. Wah, kok mendesain? Kita kan guru, calon guru, kenapa harus mendesain gitu ya? Itu pasti bertanya-tanya teman-teman semuanya. Jadi ternyata sebagai seorang pendidik atau guru, ternyata bukan hanya guru saja begitu, tapi pendidik PAUD khususnya itu akan jadi multifungsional, jadi segala macam profesi. Bisa jadi ahli gizi, mengetahui gizi-gizi tentang anak, gizi-gizi yang baik tentang makanan yang dikandung. Kemudian jadi dokter kalau anaknya terjatuh, nah itu harus dadakan menjadi dokter begitu. Jadi psikolog ketika ada permasalahan anak, wah itu harus jadi psikolog yang profesional. Kemudian ada juga menjadi desainer interior eksterior. Wah, saya rasa teman-teman semuanya akan jadi multi job gitu ya. Jadi semua pekerjaan akan dirasakan ketika teman-teman itu menjadi seorang pendidik di PAUD. Nah, hari ini saya minta teman-teman seolah-olah menjadi seorang desainer. Bukan desainer baju ya, tapi desainer interior dan eksterior. Wah, apa atau itu sebenarnya tuh interior dan eksterior itu apa begitu. Nah, sebelum masuk ke permasalahan desainer interior dan eksterior ini, kalau kalimat yang di bawahnya lingkungan dan fasilitas pembelajaran PAUD, saya rasa teman-teman juga sudah sering mendengar. Nah, ternyata yang namanya interior dan eksterior itu maksudnya adalah lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan itu apa sih begitu? Nah, ternyata lingkungan itu dapat diartikan sebagai suatu tempat atau suasana keadaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Jadi, lingkungan pembelajaran di PAUD itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu interior dan eksterior. Nah, namun sebelum kita mengulik tentang interior dan eksteriornya, kita mau belajar mengenai lingkungannya dulu. Lingkungan itu apa begitu? Nah, kalau lingkungan sendiri itu meliputi ada lingkungan fisik, kemudian lingkungan budaya, kemudian ada juga yang terakhir adalah lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, kalau fisik itu yang akan kita pelajari. Fisik itu adalah apa yang bisa yang ditempati oleh anak-anak. Jadi lingkungan yang ada di sekolahan, lingkungan fisik yang terlihat yang ada di sekolahan itu adalah lingkungan fisiknya. Jadi terlihat, ditempati seperti itu. Jadi ya sekolahnya di dalam kelas, di luar kelas, itu adalah lingkungan fisiknya. Nah, lingkungan fisik inilah yang akan kita pelajari. Kemudian ada lingkungan budaya. Lingkungan budaya itu nanti sudah keluar dari sekolahan, dan lingkungan masyarakat itu juga ada di masyarakat begitu. Nah, sedangkan lingkungan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian yang terakhir adalah lingkungan organisasi pemuda. Nah, yang akan kita pelajari adalah lingkungan yang ada di sekolah yang berupa fisik. Nah, gitu. Nah, kemudian
nilai-nilai lingkungan sebagai sumber belajar, ternyata lingkungan itu adalah sebagai sumber belajarnya anak. Anak belajar melalui lingkungannya tadi. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang tadi, lingkungan fisik yang ada di sekolah. Nah, ternyata lingkungan itu menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak secara langsung. Anak belajar banyak hal dari lingkungannya. Nah, penggunaan lingkungan ini tentunya dapat menarik bagi anak ketika lingkungannya juga menarik. Jadi, ketika lingkungannya menarik, tentu juga akan menarik anak. Tapi ketika lingkungannya tidak menarik, ya tidak tertarik anak-anak itu. Nah, pemanfaatan lingkungan itu menumbuhkan aktivitas belajar anak atau learning activities yang akan lebih meningkat. Ternyata lingkungan ini sangat mempengaruhi untuk proses belajar mengajar anak. Nah, ketika sangat mempengaruhi itulah kenapa lingkungan ini sangat penting begitu. Nah, pentingnya menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Why? Kenapa? Kenapa kok penting? Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwa ternyata lingkungan itu adalah sumber belajarnya anak. Anak itu ibarat spons. Kita sering mengibaratkan anak sebagai banyak hal ya. Hari ini kita akan ibaratkan sebagai sebuah spons. Spons itu ketika dicelupkan ke dalam air, tentu sponsnya akan menyerap. Begitupun juga dengan anak. Anak ketika dimasukkan ke dalam sebuah lingkungan, anak akan menyerap semua lingkungannya. Entah itu lingkungan yang baik atau buruk, semuanya diserap. Jadi yang harus dilakukan adalah membuat lingkungan sebaik mungkin. Nah, ini maka ketika hal itu terjadi, maka setting lingkungan harus dilakukan secara matang dan terencana. Agar apa? Ketika anak masuk ke dalam lingkungan, yang diserap adalah lingkungan yang baik, yang good, yang bad, yang paling yang paling terserap, yang paling murni, yang paling bagus. Nah, itulah yang harus diserap anak. Nah, lingkungan yang sistematis, terencana, dan teratur ini tentunya akan membawa dan membantu anak untuk memperoleh respon yang positif pada anak. Ini menurut Semiawan tahun 2002. Jadi, kita sebagai pendidik itu tentunya harus membuat lingkungan yang terencana. Terencana itu kita harus men-setting seperti apa sih lingkungannya ini. Lingkungan eksterior ataupun lingkungan yang interior begitu. Nah, kemudian peran lingkungan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Tadi disebutkan bahwa anak itu akan menyerap seluruh apa yang ada di lingkungannya. Kemudian apa yang bisa dikembangkan dari sini. Nah, yang dapat dikembangkan adalah 6 aspek perkembangan yang selalu kita ketahui bersama ya. Ada aspek fisik, ada keterampilan, sosial emosional, kognitif, bahasa, semuanya itu akan dikembangkan ketika lingkungannya juga baik. Jadi tentunya semuanya akan harus dikerjakan dengan baik juga. Nah, bagian lingkungan anak itu tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa lingkungan itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah interior, seperti judul mata kuliah kita. Nah, interior ini adalah lingkungan indoor atau disebut sebagai lingkungan indoor. Indoor itu adalah di dalam ruangan. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam ruangan atau di dalam sekolahan, sebuah ruang itu ada temboknya begitu ya. Itu adalah namanya interior. Sedangkan yang kedua adalah eksterior. Eksterior itu adalah lingkungan outdoor. Outdoor itu di luar pintu. Luar pintu itu di luar ruangan. Jadi segala sesuatu yang ada di luar pintu atau luar ruangan itu adalah lingkungan outdoornya anak-anak. Jadi dua lingkungan inilah yang akan membentuk anak, membentuk perkembangannya anak. Ya, nilai agama, moral, visi motorik, sosial, semuanya itu akan
mereka serap melalui dua lingkungan ini. Jadi memang harus dipersiapkan kedua-duanya. Bukan pilih salah satu atau mana yang paling baik, tapi keduanya ini adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke tujuan. Sebenarnya tujuan ini sebenarnya tadi sudah sudah terserap lah. Oh, tujuannya ketika membangun lingkungan yang baik adalah agar lingkungan terserap anak. Ketika diserap anak dengan baik, maka keenam aspek perkembangan akan berkembang baik pula. Nah, ternyata tujuan lebih spesifiknya itu ada dua. Yang pertama itu adalah, jadi ketika kita mengelola itu ada dua tujuan yang memang harus kita perjuangkan begitu. Jadi yang pertama ada performance atau tampilan, yang kedua adalah konten atau isi. Nah, ini kedua hal ini apa sih gitu. Jadi untuk performance atau tampilan itu jadi merangsang anak untuk mengundang anak untuk mau datang ke kelas begitu atau datang ke tempat itu. Jadi ketika namanya atau inviting classroom. Jadi ketika dilihat, oh menarik sekali. Oh, warnanya warna-warni. Oh, ada gambarnya. Oh, nah jadi ketika anak melihat itu langsung tertarik. Itu adalah tampilannya. Jadi tampilannya itu harus indah, harus bagus, harus mencolok mata sehingga anak ingin ke sana begitu. Itu adalah performance atau tampilannya. Sedangkan konten ini adalah isinya. Jadi selain performanya, selain tampilannya yang menarik, yang indah, yang bagus, itu harus diimbangi dengan konten atau isinya. Konten ini maksudnya seperti apa sih? Nah, konten ini adalah memfasilitasi agar anak itu terangsang perkembangannya, terangsang multisensorinya. Jadi selain menarik, konten ini tentunya juga akan membantu anak untuk menjadi anak-anak yang lebih kreatif dan anak-anak yang lebih multisensorinya itu lebih berkembang. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang memang harus yang harus dimiliki ketika kita itu mengelola desain interior maupun eksterior yang ada di sekolahan. Jadi yang pertama penampilannya atau keindahannya, yang kedua adalah kontennya. Apakah lingkungan itu bisa merangsang perkembangan anak atau tidak? Dan dua-duanya ini harus ada. Jadi tidak hanya indah saja, tapi nggak bisa merangsang anak, itu juga percuma. Tapi yang kedua saja, dia bisa merangsang perkembangannya anak, tapi tidak menarik. Anak tidak suka, itu juga tidak ideal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian fasilitas pembelajaran kini sudah sering kita pelajari ya di mata kuliah lain pun fasilitas pembelajaran itu ada sarana prasarana, kemudian kalau fasilitasnya itu ya pengelolaannya bagaimana, pengadaannya untuk sarana prasaranya itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, ini untuk lingkungan belajar dan fasilitas di pendidikan dan usia dini itu ada set-setnya, set kelas, kemudian set sudut belajar, tempat penyimpanan medianya itu seperti apa. Sebenarnya ini semua ada aturannya atau ada ukurannya atau ada standarnya. Ruang makan, ruang kesehatan itu apakah ada standarnya. Itu nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi bagaimana tempat penyimpanan media itu yang baik itu harusnya seperti apa. Loker yang baik itu seperti apa. Bahkan tanah yang ada di luar ruangan, kemudian tanah yang ada di lantai yang ada di dalam, langit-langit itu ukurannya berapa tingginya, itu yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini gitu. Nah, ini ada set taman kanak-kanak ya, ini untuk usia 3-5 tahun lah, preschool. Nah, ini ada denahnya seperti itu ya. Ini ada dramatic play, jadi
area-area. Saya rasa teman-teman semester kemarin sudah dapat mata kuliah model pembelajaran ya. Kalau ini bentuk area. Jadi area sains dan matematika, kemudian ada dramatic play atau bermain peran drama gitu ya. Nah, ini adalah denah kelas dari TK. Ini hanya contoh saja. Jadi sebenarnya banyak sekali contoh. Kalau ini hanya beberapa contoh. Nah, kalau ini sudah TKB ya, 5-6 tahun. Ini hampir sama, ada ruang baca, ada blok areanya, bahkan ada toiletnya, seperti itu. Jadi, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, selain bentuk sekolah yang seperti denah ini, saya mau melihatkan beberapa potret sekolah. Saya pernah datang ke sekolah ini di TK Japan ya, TK Jepang di Indonesia. Jadi memang TK khusus untuk anak-anak Jepang. Jadi anak dengan orang tua Jepang itu ada sekolah khususnya namanya TK Jepang. Nah, TK Jepang ini berada di Jakarta. Nah, ini adalah potret desain interior dan eksteriornya. Saya mulai dari desain interiornya. Kita lihat desain interiornya ya. Ini yang pojok di atas ini adalah rak-rak untuk kegiatan-kegiatannya anak. Jadi semua peralatan itu dimasukkan ke dalam rak. Dan seperti teman-teman lihat semuanya, lantainya luas sekali. Jadi satu ruangan itu sangat luas dan tidak ada sekatnya, bahkan tidak ada sekatnya. Kemudian rak semuanya itu ditaruh di bagian samping, di pojokkan gitu. Jadi di tengahnya bisa teman-teman lihat semuanya, di tengah ini itu sangat luas sekali. Jadi anak itu sangat bebas sekali ketika mau jalan, mau lari, mau melompat begitu itu ketika di sini itu sangat luas sekali. Nah, ini untuk rak masing-masing anak. Jadi ini untuk tempat tas-tasnya, kemudian ini tempat minumnya di sini. Di tengah ini ketika memang tidak ada kegiatan apapun, itu biasanya los atau tidak ada barang-barang yang di tengah. Nah, kemudian masing-masing kelas itu mempunyai pojok baca. Nah, ini adalah pojok baca. Nah, kemudian ada anak yang baca gitu ya. Dan pojok baca ini berisi buku-buku yang memang buku-buku Jepang. Teman-teman bisa lihat ini memang buku khusus untuk bahasa Jepang karena memang sekolah ini itu untuk anak-anak Jepang yang berbahasa Jepang. Jadi bahasa Indonesia pun anak-anak ini juga masih masih belajar. Jadi mereka berkomunikasi itu semuanya pakai bahasa Jepang. Gurunya pun juga menggunakan bahasa Jepang. Ini gurunya guru asli Jepang, dari Jepang itu. Ini untuk raknya juga. Nah, ini untuk raknya, ini rak kegiatannya anak. Jadi semua peralatan itu dimasukkan ke dalam sini, dalam rak yang ada di sini. Nah, masing-masing kelas itu juga memiliki wastafel. Coba bisa dilihat ya wastafel dengan ukuran yang mini. Jadi wastafelnya itu banyak. Ini di dalam kelas. Nah, wastafel ini ada di dalam kelas. Bahkan dalam satu kelas itu memiliki bisa 2 wastafel dengan ukuran yang mini. Yang mini itu seperti apa? Ukurannya kecil. Jadi ketika anak itu mencuci tangan, itu nggak kesusahan. Kan saya pernah lihat itu ada beberapa sekolah yang ada di Indonesia ya, TK di Indonesia, itu kadang-kadang wastafelnya sangat tinggi. Jadi ketika anak itu mau cuci tangan gitu ya, itu malah basah semua, malah kayak mandi gitu loh ya, karena terlalu tinggi. Nah, namun di TK Jepang ini semuanya dibuat mini agar anak mudah
kemudahan inilah juga bentuk dari penataan lingkungan yang baik. Jadi ketika merencanakan, wastafelnya dibuat pendek begitu. Kalaupun nggak bisa, nggak ada yang pendek gimana? Kita kasih tangga atau kita kasih pijakan agar anak itu bisa mencuci tangan dengan mudah. Nah, kemudahan inilah yang tentunya akan membuat anak lebih termotivasi. Nah, ini untuk wastafelnya. Nah, ketika ditanya, Bu, di dalam ruangan itu kan kosong, sangat luas sekali. Apakah mereka tidak mempunyai kursi ataupun meja? Mereka mempunyai kursi dan meja, tapi ditempatkan di bagian pojok. Ketika tidak dipakai ya bentuknya luas, karena anak memang membutuhkan kegiatan fisik yang banyak. Karena anak sering lari-lari begitu ya, itu adalah kegiatan alamiahnya anak, tidak bisa dihilangkan. Makanya meja dan kursi ini selalu dipojokkan di bagian pojok ketika tidak dipakai. Nah, ketika mereka membutuhkan itu pada saat apa? Pada saat kegiatan-kegiatan tertentu, seperti membaca buku yang tadi ya, itu. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti mencocok atau kreativitas yang memang butuh meja dan kursi, meja kursi akan ditata sedemikian rupa di bagian tengah tadi. Nah, selain penataan yang bagus, sudah terencana sesuai dengan kondisi anak itu ya tadi ya. Ini kursinya pun dibuat mini, dan keamanan itu adalah poin yang paling penting di sekolah ini. Jadi coba dilihat meja kursinya, nanti teman-teman akan melihat meja dan kursi ini dibuat sedemikian rupa agar menghindari bentuk yang sangat tajam. Jadi sudutnya itu biasanya melengkung. Nah, ini kan melengkung begitu. Kursinya ini bentuknya melengkung begitu. Nah, ini tujuannya apa? Biar ketika anak itu jatuh tergores, itu ketika bentuknya melengkung, itu menurut guru itu lebih tidak riskan dibandingkan bentuknya itu sudut yang tajam. Dan lantainya itu lantai kayu. Nah, menurut penelitian saya baca, ketika lantai kayu ini ketika anak jatuh itu juga akan meredam lukanya dibandingkan dari keramik gitu. Jadi memang ini safety ya, sekolah safety, benar-benar safety, semuanya dibuat sedemikian rupa agar memang anak itu indah juga, kemudian tapi tetap nyaman dan masih bisa merangsang anak untuk bisa agar anak itu bisa kreatif begitu. Nah, ini adalah hiasannya. Hiasannya ini juga dibuat oleh gurunya, dan guru itu berkata hiasannya ini sering diganti. Jadi saya pernah lihat hiasan di TK, ada TK, saya enggak sebut TK-nya ya, tapi hiasannya ini hampir berdebu, banyak debunya sekali. Saya tanya, Bu, ini hiasannya ini kapan terakhir kali diganti? Itu hampir malah muridnya itu murid yang sudah lulus gitu, biasanya masih itu aja. Nah, jadi kalau guru di sini itu memang biasanya selalu diganti, makanya indah. Jadi tidak berdebu begitu loh. Biasanya ini juga sesuai dengan budayanya mereka, masih menggunakan bahasa Jepang begitu. Kemudian rumahnya juga rumah adat Jepang. Kemudian ini ada tokoh yang memang ninja yang memang asli dari Jepang. Nah, saya kemudian berpikir, kenapa ya sekolah kita itu jarang sekali menempelkan tokoh pewayangan itu kan kenapa jarang sekali gitu loh. Padahal kan itu juga tokoh kita, tokoh yang memang Indonesia punya gitu loh, Jawa punya contohnya kalau sekolah-sekolah di Jawa, tapi jarang sekali memperlihatkan Bagong, Petro itu kan jarang sekali ya. Nah, ini jadi pembahasan menarik bagi kita. Sebenarnya desain yang bagus itu seperti apa sih kayak gitu.
kalau di Sunda itu bisa pakai wayang golek, kan berbagai macam wayang, atau bisa pakai bentuk apa ya, hiasan dari batik itu kan juga bisa. Nah ini ternyata memang khusus apa ya, memang ya adatnya mereka, budayanya mereka itu memang diuri-uri lah kalau namanya. Nah setelah masuk ke hiasan kita masuk ke, nah ini ruang bermain mereka. Jadi di dalam ruangan mereka itu memiliki ruang bermain yang sangat luas sekali. Ini adalah masih dalam indoor. Nah, indoor ini karena apa? Tertutup dan ada ruangannya. Ini namanya indoor. Walaupun memang mereka itu bermain-main di dalam ruangan. Ini adalah ruangan indoornya. Jadi di kelasnya itu di samping sini itu adalah ruang kelas. Kemudian ini bermain indoor. Sangat luas sekali dan berbagai macam apa ya, permainan itu ada di sini. Jadi anak itu sangat leluasa, sangat pokoknya menyenangkan gitu loh ya. Nah setelah itu ini adalah ruang perpustakaan. Jadi perpustakaan untuk satu sekolah. Nah, ini setiap ruangan tentunya pasti ada wastafelnya. Nah, meja kursi dibuat mini. Ini kursi untuk sofa untuk duduk-duduk juga mini begitu. Wastafelnya tetap mini juga. Rak untuk anak itu juga mini. Dan ini adalah ruang tempat untuk penyimpanan dari buku-bukunya. Nah, buku-buku itu diletakkan agar anak mudah menjangkaunya. Jadi kalau kita itu biasanya buku ditaruh di atas biar nggak sobek. Mereka itu memang disediakan di bagian bawah biar anak ketika mau membaca itu mudah untuk mengambilnya. Begitu. Jadi ya sangat menarik sekali lah. Nah ini adalah masih ruang indoor untuk kegiatan main mereka. Jadi main mereka itu sangat luas sekali ya. Selain tadi yang ini, mereka juga mempunyai juga. Nah, tadi saya bilang setiap sudut ruangan itu dibuat melengkung. Nah, sampai ini pun juga melengkung ya. Tidak bersudut gitu. Nah, semuanya safety, masing-masing itu ada matrasnya. Nah, ini sangat luas sekali begitu. Jadi bagus. Nah, ini adalah lorong mereka. Masing-masing semuanya ada wastafel dengan ukuran mini, dimanapun semuanya ada wastafelnya. Jadi setiap kegiatan anak harus cuci tangan sebelum corona. Jadi saya ke sana itu adalah sebelum corona. Jadi mereka itu semuanya sudah sangat apa ya, disiplin sekali untuk cuci tangan itu. Karena fasilitasnya ada. Semuanya tempat pasti ada wastafelnya. Ini adalah ruangan. Nah, ini kita mulai masuk ke eksterior ya. Nah, ini adalah area untuk pasir ya, main pasir air dan pasir. Jadi pasirnya itu basah. Kalau kita sering kering gitu ya, anak itu suka sesuatu yang jemek gitu ya, dikasih air itu suka. Itu. Nah, ini kita masuk ke ruang eksterior. Jadi lapangan sangat luas sekali. Anak mau gulung-gulung, mau apa itu luar biasa. Mau banyak kegiatan lah yang ada di sini. Salah satunya tarik tambang, ini teman-teman saya ya. Nah, ini dosen saya dulu, zaman dulu. Nah, yang menarik itu adalah beliau yang memakai topi ini adalah kepala sekolahnya. Jadi itu ketika anak bermain, guru juga ikut bermain. Jadi guru itu ya pakai celana, kemudian ikut tarik tambang. Jadi ketika anak melakukan lari-lari, guru juga ikut lari. Nah, selain tanah yang luas, lapang yang luas, mereka juga menggunakan pepohonan ini agar rindang. Jadi kalau main bola itu ya di bagian bawah sini, tapi atau kegiatan-kegiatan tertentu mau bersantai itu bisa di bawah pohon sini. Jadi lumayan yang bagus sekali ya, luar biasa bagusnya. Nah ini adalah alat main untuk eksteriornya. Jadi bagus, ini dari kayu ya.
Tapi anak malah jarang, sukanya malah memang di lapangan yang luas ini. Jadi mereka buat kegiatan permainan-permainan ala Jepang gitu, lari-lari, petak umpet, dan semuanya. Nah, di luar itu mereka juga menyediakan tempat untuk membasuh ketika mereka sudah selesai bermain. Jadi ketika mereka selesai bermain begitu, mereka akan membilas apa ya? Mencuci kaki, mencuci tangan, mencuci muka. Itu di sini. Ini adalah shower untuk ya cuci-cuci itu, untuk membersihkan badan mereka. Jadi mereka setiap hari itu bawa ganti baju, jadi nggak takut kotor, mau guling-guling, mau lari-lari itu ya semakin diminta untuk lari karena memang anak suka lari-lari. Ini untuk kamar mandinya juga kecil-kecil, jadi wastafelnya banyak sekali. Ini kamar mandinya, dan kamar mandi laki-laki dan perempuan itu dipisah. Nah, ini di dalam sini itu juga ada toiletnya. Toiletnya juga ukuran kecil dan ruangannya sangat bersih sekali. Seneng ya lihatnya ya. Nah, setelah kita melihat senang-senang, kemudian bagaimana sih kondisi kondisi PAUD di Indonesia? Ternyata banyak sekali ya. Tentunya fasilitas sarana prasarana ini kemungkinan banyak yang tidak sesuai standar, seperti ukuran, kemudian keindahan warna, kemudian safety atau keamanannya itu biasanya kurang. Nah, itu karena keterbatasan tempat, dana, SDM. Nah, besok insya Allah kita mau diskusi kira-kira gimana sih mensiasati hal itu tersebut begitu. Kemudian fasilitas mendukung, tapi lingkungan sekitar tidak mendukung. Contohnya ya sebenarnya ada luas begitu tempatnya, tapi ketika anak diajak bermain-main di lapangan yang luas gitu, orang tuanya marah-marah, kok anak saya malah diajakin seperti itu, malah kotor-kotoran. Nah, itu kan masalah juga. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Nah, dari berbagai macam ini, nanti insya Allah kita akan pelajari semua permasalahan-permasalahan yang ada. Nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab karena waktunya nanti enggak terlalu banyak. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung di sesi diskusi kita ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.